Selamat siang, kembali bersama saya Agung Suragumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, hari-hari Anda, di aktivitas Anda, di kegiatan Anda, berkumpul dengan keluarga dan lain-lain. Tonton terus Beyond Education Podcast karena kita upload 2 hari sekali dengan podcast-podcast yang terbaru tentunya. Bagi yang teman-teman semuanya ingin misalnya mengeluh kalau misalnya nonton YouTube saya kebanyakan paket data, atau misalnya paket data saya kurang untuk nonton YouTube, atau misalnya sinyalnya kurang bagus, atau dimanapun misalnya tidak ada waktu untuk melihat HP, bisa sambil didengarkan saja melalui radio online yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada Google Podcast, ada juga Spotify, ada juga Apple Podcast, atau misalnya ada juga RCTI Plus, dan ada juga Roof, Anchor, dan lain-lain. Di situ kami juga ada. Tulis saja kata kuncinya adalah Beyond Education Podcast, maka akan tampil podcast-podcast yang terbaru sesuai dengan yang di YouTube tayang. Jadi nggak usah khawatir yang nggak punya waktu buat dengerin nongkrongin kita, atau nggak mau lihat muka kita. bisa denger suaranya aja gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting semuanya mendengarkan dan melaksanakan apa yang kita sharing-sharingkan. Baik, dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja. Dan kalau mau bertanya harus dengan jelas, harus dengan kalau boleh sih cantumkan nama, tidak ada masalah. Tapi yang jelas pertanyaannya harus jelas, harus bisa kita pahami. Jangan tiba-tiba nanya tukang bakso di Gang Sukun siapa namanya, nggak bisa kita tanya itu kan. Yang bisa kita bisa pahami yaitu terkait parenting, motivating, coaching, atau misalnya tentang konsultasi kehidupan atau keluarga, pendidikan juga bisa. Dan jangan lupa, jangan sampai menanyakan tentang sara atau misalnya tentang aib orang. Itu banyak kemarin tuh yang kirim seperti itu dan kita tidak membalasnya, dan kita tidak menanyakan episodenya karena pertanyaan seperti itu tidak baik untuk ditanyakan. Kita yang bahas saja siapa yang bertanya. Mohon maaf, kami tidak bisa menanyakan dan tidak bisa membalas pertanyaan Anda. Seperti itu. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Ada yang nanya lagi nih Pak. Apa nih Bu? Iya, ini kayaknya pertanyaan banyak nih mulai ini. Iya nih, alhamdulillah. Jadi ini ya umat yang bermanfaat. Sebenarnya kayaknya pandemi ini menimbulkan berbagai macam masalah. Apa nih masalah Ibu? Masalah dalam keluarga lagi nih Pak. Ini kayak kemarin kan kita sudah berbicara tentang keluarga juga gitu kan, tapi ini lebih spesifik. Oke, apa nih spesifiknya? Lebih tepatnya sih kalau Agung rangkum Pak ya, itu tentang curhat gitu. Curhat. Kurang curhat. Gak tahu nih, mamanya yang nanya. Oke, yang pertama adalah yang pertama seperti ini. Dengan siapa anak biasa curhat? Oke. Harus dengan siapa gitu? Harus dengan siapa anak biasa curhat gitu. Nah, terus ketika anak lebih memilih teman untuk curhat, apa yang orang tua harus lakukan? Temannya. Iya, lebih memilih teman untuk curhat, Pak. Terus lagi nih, bagaimana sebaiknya orang tua agar anak bisa menjadikannya teman curhat? Sebenarnya sih itu aja. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah dengan siapa anak biasanya curhat? Ya harus dengan kedua orang tuanya yang paling utama. Karena apa? Kalau orang tua tidak bisa menjadi teman curhat yang baik bagi anak, pasti anak akan mencari teman curhat itu di luar. Nah, di sini yang paling penting orang tua harus menyadari kalau anak sudah percaya sama kita, mencurahkan segala isi hatinya, ya seharusnya orang tua itu bersyukur. Berarti anak ini percaya dengan kita. Karena apa? Tidak mudah loh membuat anak ini curhat dengan orang tuanya. Kalau menurut Agung, teman curhat yang asik itu seperti apa sih? Yang
Dia biasa dengerin gitu. Nah, terus Kadang kalau misalnya diminta respon dia baru merespon gitu. Jadi nggak ada, kadang juga tuh ada tuh yang teman curhat, kita curhat dia malah nasihati gitu. jadi pendengar yang baik ya. Dia pendengar yang baik, paling ya. diutamakan. Iya kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua bisa nggak menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya? Karena kadang sulit loh kalau misalnya nih kita sebagai orang tua mendengar curahan hati anaknya, kita kadang inginnya itu menasihati, padahal anak tidak membutuhkannya. Anak hanya ingin didengar gitu oleh orang tuanya. Tetapi karena kita merasa gua kan orang tua, jam terbang gua hidup tuh udah lebih lama dibandingin anak gitu, sudah berhaklah saya menasihati anak gitu agar anak bisa cepat keluar dari masalahnya. Akhirnya kita ingin menjadi pahlawan kesiangan. Nah di sini kan akhirnya anak merasa terhambat gitu kalau dia ingin curhat, karena dia akan memikirkan kalau saya curhat ke orang tua, nanti orang tua saya malah menggurui saya, malah bisa-bisa memarahi saya. Nah akhirnya anak ragu gitu untuk curhat kepada kedua orang tuanya. Malah biasanya anak lebih enak curhat sama gurunya misalnya, Ya, sama temannya gitu. Benar. Kan. Iya, jadi ke arah sana ya. iya. Nah itu kita harusnya sedih gitu kalau anak kita memiliki sikap yang seperti itu. Oh iya, tadi juga ibunya nanya sih, relakah ketika anak sudah besar anak itu curhat kepada orang lain? Ya itu tidak masalah asalkan anak itu lebih mengutamakan kedua orang tuanya. Itu yang paling penting. Jangan orang tua ini jadi opsi terakhir gitu untuk anak curhat kepada seseorang. Seharusnya ketika anak memiliki masalah di dalam kehidupannya, yang dicari duluan dia orang tuanya. Nah, kita harus koreksi diri gitu apabila ini tidak terjadi kepada anak-anak kita. Iya, bukannya bersenang diri, Pak. Iya. Boleh, nggak ada masalah, nggak ada beban gitu kan. Nah akhirnya ketika hal seperti ini terus berlangsung, ya jangan kaget gitu kalau hubungan kita dengan anak itu makin jauh. Karena hubungan antara orang tua dengan anak bisa semakin dekat kalau ikatan batin ikut terlibat di situ. Mengapa ikatan batin bisa terjadi? Ya kalau ada chemistry-nya gitu, antara orang tua dengan anak. Nah, chemistry ini kan bisa terbangun ketika orang tua dengan anak ini memiliki rasa percaya yang kuat gitu. Anak percaya nih kepada orang tuanya. Kalau saya menceritakan segala sesuatunya kepada orang tua, pasti orang tua akan menjadi teman curhat yang asik gitu. Orang tua juga ketika mendapatkan curahan isi hati anaknya, dia akan bisa menjaganya dengan baik. Dia akan selalu menjaga perasaan anaknya gitu. Nah, di sini akhirnya kan timbul ikatan batin yang kuat antara orang tua dengan anak. Nah, tetapi kalau kita tidak mau melakukan hal ini, ya sulit gitu. Kalau misalnya orang tua lebih diutamakan bagi anak untuk curhat kepada mereka. Jadi sulit banget kalau misalnya orang tua itu menjadi tempat utama gitu. Kalau misalnya orang tuanya nggak ini ya nggak dekat sama anak gitu, nggak bisa ngobrol. Nggak mungkin gitu. Orang tua yang paling utama yang menjadi PR-nya ya harus memiliki kedekatan dulu. Jangan ini ya orang tua dengan anak ya kayak kita sama temen lah. Kita pasti kan memilih teman yang dekat sama kita dulu untuk kita curhat sama mereka gitu. Kita pasti akan milih. Kita nggak mungkin kan setiap teman kita ajak curhat gitu kalau nggak dekat gitu kan. Iya benar, milih-milih juga ya. Iya pasti. Ya dengan teman aja, dengan orang lain aja kita akan memilih gitu. Ya apalagi dengan orang tua.
orang tua di sini harus menjadi teman terbaik dulu bagi anak-anaknya.